saya Amirul Kalbuadi, atau adik-adik biasa sering panggil saya dengan Bapak Kalbuadi, dosen mata kuliah manajemen investasi, program studi manajemen Universitas Teknologi Mataram. Seperti pertanyaan kemarin, ada beberapa pertanyaan adik-adik mengenai saham yang mungkin masih dianggap sulit dicerna. Nah, saat ini saya akan datangkan langsung praktisi saham milenial. Nah, kita akan kulik, kita akan bahas, kita akan bedah apa saja saham menurut milenial. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, tentu dong tidak enak kalau kita tidak kenalan dulu bersama dua orang jagoan saham milenial ini. Ya, mari dulu kita kenalkan. Mulai dari siapa ini? Ini dulu. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Zahwiranti dari Youth Brainstorming Program. Nah, jadi Youth Brainstorming Program ini adalah salah satu organisasi yang mengembangkan 3 bidang. Ada entrepreneur, dan investment. Nah, saya sendiri ada di divisi investment atau biasanya dikenal dengan FID, Financial Industry Development. Nah, hebat ini. Oke, FID ini sendiri bertujuan untuk membantu Bursa Efek Indonesia untuk memperkenalkan tentang pasar modal kepada masyarakat NTB, khususnya yang belum mengenal investasi ataupun sudah. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya siapa? Iya, terakhir. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma, selaku anggota juga dari Youth Brainstorming Program. Jadi kita satu komunitas. Jadi kayak udah dijelasin tadi, kita tuh ada komunitas partner, community partner dari Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau ada kegiatan kita pasti kontak-kontakan tuh sama Bursa Efek Indonesia. Nah, berarti ini bisa saja nih semua orang bisa ikut masuk, ikut komunitas kalian ya? Bisa Ya, banget. nanti kalau adik-adik mau ikut bisa hubungi mereka berdua, nanti saya mintakan deh kontaknya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Tapi Excited kalau nih. bisa ya, kalau bisa nanti kita ini ngobrol aja santinya. Oke. Takutnya nanti apalagi di masa kita kuliahnya online, susah membayangkan itu saham itu apa, sesuatu yang abstrak. Gak ada Jadinya bentuknya. apa ya? Gimana? Gimana? Mungkin ini nanti bisa dibantu sama dua orang bintang tamu saya pada sore hari ini, bintang tamu lah ya. Nah, kemarin ada pertanyaan begini. Untuk milenial nih, nah siapa yang mau jawab, Rahma atau Yuriza nih? Milenial itu kan tiba-tiba ketemu dengan saham, padahal sudah lama mereka dengar. Nah, yang bisa jawab nih, saham itu apa sih bagi milenial seperti kalian berdua ini apa? Kalau saya duluan ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih saham itu kayak namanya ya, saham itu kan instrumen investasi. Jadi saham itu ya buat investasi gitu, untuk menabung keuntungan kita buat masa depan gitu. Jadi kita tuh menunda kesenangan kita hari ini buat digunakan di masa depan. Entah ntar buat apa gitu, buat S2 mungkin, buat beli rumah mungkin atau apa. Gitu. Jadi menunda sekarang nih saya punya uang mau beli, saya tunda aja dulu ya. Iya. Bulan depan. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi investasi saham ini lebih ke menunda apa yang kita inginkan untuk kita dapat keuntungan di masa yang akan datang. Ada teman mungkin? Oh ya, gini. Dari Yuriza. Mungkin teman-teman berpikir masih punya mindset saham ini buat cepat kaya gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke investasi ini, kita mau tanamkan mindset ini dulu kepada teman-teman. Jadi kalau mau investasi ini secara dari pengertiannya aja, untuk kebutuhan masa dekat, masa depan, untuk kepentingan masa depan, entah pendidikan, biaya pernikahan atau lainnya. Jadi untuk mindset biar cepat kaya itu dihilangkan gitu. Jadi emang kita fokus pada investasi ini untuk kepentingan masa depan. Jadi nggak bisa bikin kita cepat kaya gitu. Soalnya banyak banget nih kita temuin, banyak banget kita temuin kasus-kasus apalagi tentang investasi bodong yang mempengaruhi anak-anak zaman sekarang tentang investasi yang menguntungkan gitu. Jadi teman-teman harap dihindari lah, hati-hati dengan investasi yang termohon kayak gitu. Investasi yang kayak gitu, yang menawarkan perjanjian keuntungan gitu. Jadi keuntungan yang kayak disebut angkanya gitu langsung gitu, itu adalah udah salah satu ciri-ciri investasi bodong. Apalagi salah satu misal investasi yang menawarkan cepat kaya, cepat dihindari gitu, buat adik-adik gitu. Ini perlu digarisbawahi nih ya nih. Hindari penawaran yang menyampaikan keuntungan cepat. Itu ya, misalkan Rahma sama Yuriza datang ke saya nih. Saya ditawarkan ditawarkan investasi sekian, sebulan dapat sekian.
Itu tuh Gimana? udah pasti bodong gitu. Ingat itu udah pasti bodong. Katanya kalau sudah disebutkan keuntungan di Di depan atau di awal, udah pasti bodong. Iya juga sih. Iya. Masa iya langsung ketahuan untungnya Iya. berapa ya? Ya gitu, soalnya kan jelas-jelas itu keuntungan di masa yang akan datang gitu. Yang kita nggak bakalan tahu angkanya kayak gimana gitu. Sebenarnya kan ada pengaruh inflasi juga di sana. Nah itu ada pengaruh inflasi, ini penting nih. Ya berarti investasi itu bukan hanya semata-mata tanam modal, nanti untung begitu saja. Iya. Tidak ya? Enggak gitu. Nggak juga. Pasti ada kerugian juga kan kalau investasi saham. Nggak mungkin selamanya untung gitu. Tidak selamanya untung. Ya, jadi harus digarisbawahin nggak selamanya untung. Tidak selamanya untung, tapi kalau bakal untung iya ya. Kalau akan menuju untung iya. Iya. Tapi tidak selamanya juga kan. Selama Oke. bisa milih perusahaan yang buat fundamental bagus gitu sih, karena prospeknya bagus ke depan itu sih. Oh, nah berarti apa nih yang perlu dimulai? Apa ya? Apa Oke. istilahnya? Langkah Apa awal yang untuk perlu mulai investasi. diketahui? Nah, Apa gitu. yang perlu diketahui sama kayak adik-adik berdua nih, Rama Oh. sama Yuliza, kalau Oke. mau investasi saham apa yang perlu diketahui awalnya? Oke, mungkin kita lebih ke cerita pengalaman aja Oke, sih ya. boleh. Karena Pengalaman saya ini penting udah nih, perlu dicatat. saya udah mengenal investasi dari tahun kayaknya kita karena saya jurusan ekonomi dulu, jadi saya Oke. kenal investasi dari tahun 2016. Oke. Cuma saya fokus belajar dulu gitu. Saya fokus Tanam belajar ilmunya dulu, dulu. ya tanam ilmunya dulu biar nggak jatuhnya nanti nggak spekulasi ketika Oke. mulai investasi. Nah, saya mulai belajar dulu sehingga saya ketemu komunitas ini, komunitas Future Investment Program. Barulah saya mulai untuk investasi. Nah, langkah-langkah apa yang biasanya saya ambil? Yang pertama, saya rutin yang namanya mengikuti kelas-kelas analisis ya, kelas-kelas edukasi gitu. Nah, soalnya ketika kita mulai menganalisis itu kita nggak semata-mata menaruh uang kita gitu. Soalnya ada yang banyak banget yang kita lihat dari perusahaan itu. Misalkan kita nggak mungkin mau asal naruh uang kita ke suatu perusahaan. Siap. Ada Betul. beberapa hal yang kita lihat. Misalkan teman-teman gini mungkin, terus gimana aku bakalan tahu caranya kalau perusahaan itu bagus untuk tempat investasi? Teman-teman pertama lihat, nanti bisa buka web ada LQ45. LQ45 ini adalah salah satu indeks di mana ada 45 perusahaan yang terdaftar yang bagus lah gitu, yang termasuk seleksi. Nah, LQ45 tersebut salah satu indeks untuk melihat perusahaan yang bagus. Oke. Pokoknya jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan ini, belajar dulu baru investasi, terus tetaplah ikut kelas-kelas investasi gitu. Berarti saham ini bukan sesuatu yang dilakukan secara spontan ya? Ya nggak bisa. Oh, nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Ada ilmunya. Oh, Ada ilmunya. ada ilmunya loh adik-adik. Jadi kata Yuliza tadi dan diperkuat oleh Rama, artinya kita tidak boleh serta-merta tanam modal lah 1 juta, nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa. Oke, Kita nggak tadi- tahu tuh kondisi perusahaannya kayak gimana, ntar Kondisi perusahaannya perusahaan. ke depan mau dibawa kemana gitu. Masa kita taruh uang kita ke sesuatu yang nggak jelas gitu. Jadi kita Oke. harus tahu gitu. Oh, ntar kalau saya taruh uang ini mau diapain gitu sama perusahaannya. Oh iya. Sama satu lagi, kenali produk apa yang ada pada perusahaan tersebut gitu. Produk. Berarti Ya. yang dihasilkan benar-benar produk. Iya, oh, sama kayak perusahaannya apa? kita Dia tahu. menghasilkan sebuah produk HP gitu. Contoh aja deh kegiatan sehari-hari kita, siapa sih yang nggak pakai sabun Lifebuoy gitu? Siapa sih yang Oke. nggak Nggak makan makan Indomie Indomie. gitu kan? Itu kan ada perusahaannya, ada ICBP, ada Unilever gitu. Kita walaupun sekelas mahasiswa ini bisa kok memiliki perusahaan sebesar itu gitu, walaupun beberapa perusahaan kayak gitu. Kalian nanti kalau mau punya perusahaan Indofood, tadi disebut ya Indofood, apalagi Unilever. Lifebuoy, Unilever, ya mulai aja ya kali dikit-dikit ya. Iya, bisa punya perusahaan cuma dengan beli saham gitu. Bisa. Nah, terus bagaimana nih? Misalkan nih mahasiswa saya nih, memang punya penghasilan, tapi mau memulainya itu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Misalkan mereka nanti, Yuliza tadi bilang, siapa yang nggak kenal Indomie, siapa yang nggak kenal Lifebuoy. Nah, gimana cara mereka bisa masuk ke Indofoodnya, ke Unilevernya bagi pemula yang tanda kutip secara ilmu mereka baru awam, artinya mau mulai belajar tapi belum ada ilmunya. Gimana cara mereka masuk ke sana? Kalau awalnya nih ilmunya dulu kan, kayak tadi Yudi bilang harus belajar dulu. Nah kalau udah ada dasarnya lah gitu, lebih gampang belajar kalau udah buka rekening gitu, lebih gampang Buka langsung rekening. praktiknya. Ya jadi langkah pertama itu buka akun sahamnya dulu, ntar dari sana langsung kelihatan kok kode-kode perusahaannya kayak Unilever, Indofood, BCA mungkin, bank-bank gitu. Jadi kayak tinggal diketik aja gitu ada di menunya, di situ ada di beranda. Soalnya kan kalau di social media itu ada berandanya tuh, nah di aplikasi juga ada berandanya gitu. Jadi ntar tinggal cari di sana, bisa diketik tuh di paling atas.
nama perusahaannya apa. Misalkan cari Unilever langsung keluar tuh harganya berapa, Harga per lotnya itu per biji emang nih. Apa per biji per saham per lembar lot, saham kan per lembar saham. Nah, tadi saya dengar dibilang Rahma masuk ke beranda. Ya, Itu kayak jenis beranda apa lah ya? Maksudnya nanti adik-adik mahasiswa ini kalau mau masuk ke beranda itu beranda apa kira-kira? Oh iya, jadi sebelum beli saham kita mungkin harus buka rekening kan. Ya, Buka rekening rekening di itu mana? di mana? Di sekuritas, ada Oh, namanya sekuritas. Ini Ya. lo sekuritas. Jadi Oh, salah nggak satu sekuritas apa tuh- nanti jelasin. Oke, nanti dijelasin dan Ah, dipaham. jadi sekuritas tuh ada banyak nih. Yang paling terkenal tuh Ajaib sama Bibit. Pasti Oke. teman-teman udah nggak asing tuh Ajaib sama Bibit. Iklannya di mana-mana. Dan yang biasanya juga ada kerjasama sama pihak kampus gitu buat lebih memperkenalkan investasi gitu ke kampus. Oh, berarti kalau saya anggap nih saya orang baru nih awam mau ikut apa namanya saham, berarti harus saya ke perusahaan sekuritas gitu ya. Iya. Perusahaan sekuritas buka rekening di sana, menentukan saham apa saja yang mau saya beli, kemudian ya udah tanam investasinya di sana seperti itu. Iya, jadi bebas banget sih. Kayak misalkan sekarang awalnya udah megang Unilever, terus ntar mau dijual kayak seminggu lagi nggak apa-apa gitu. Mau ganti ke saham yang lain tuh gampang banget sih. Kayak Oke. nggak perlu datang ke sekuritasnya lagi. Itu kayak aplikasi dari HP gitu. Oke, berarti ini kalau dulu seumur saya kita harus datang ke kantornya sekuritas itu yang saya tahu. Mungkin itu dulu kali ya. Iya, belum ada Orang itu bisa kan. sih. Nah, Masih maksudnya artinya ada perubahan alternatif, zaman, ya. alternatif tidak mesti datang ke kantornya membeli saham di sekuritasnya. Ya udah buka HP di perusahaan-perusahaan sekuritas itu bisa kita bikin rekening di sana seperti itu. Oke. Jadi ini cukup menarik karena setahu yang kita tahu itu saham itu kan apa ya sesuatu yang sering disebut tapi kok wujudnya kita nggak tahu. Nah, mungkin bisa cerita nggak sedikit bentuknya yang saat ini gimana? Apa itu saham? Sorry, bukan apa itu sahamnya sih. Cara membuktikan kalau mereka sudah punya saham misalnya kan. Oh iya, oke. Kalau sertifikat kepemilikan tanah kan ini loh Ada sertifikat bukti saya punya. Nah, kalau kayak sahamnya apa? Oke. kira-kira? Oke gini ya, jadi kalau di zaman dahulu saham itu dia berbentuk kertas, gitu. Ya, kertas sertifikat. sertifikat. Tapi karena makin perubahan zaman, kalau kita makin beli saham kan nanti kertas itu numpuk nah gitu. Benar. Nah untuk mencegah itu dirubahlah ke elektronik. Nah nanti Elektronik. teman-teman kalau udah masuk di salah satu misal buka di sekuritas apa gitu, sekuritas A, dapat aplikasinya tempat transaksi di sana. Nah nanti di sana kalau kalian mau beli saham ada kok tanda bahwa kalian udah beli, sama kayak kita beli di Shopee ada buy, ada sell kayak gitu kan. Ada tanda di aplikasi tersebut, nanti ada buy, ada sell gitu. Nanti ada namanya portofolio yang menandakan bahwa saham itu udah ada di sana. Tanda kepemilikan kalian udah punya tersebut adalah ada kode sahamnya yang ada pada portofolio kalian. Jadi kalau mungkin mau digambarin kepada orang yang belum membuka sama sekali memang agak susah. Oke, benar. Memang agak susah sih, cuman kalau sudah praktik langsung ya bakalan tahu kayak gimana saham itu kayak gimana. Kadang saya sendiri begini, ketika dijelasin Bapak ngajar apa? Manajemen investasi. Paham saham dong? Ya kita bilang paham loh kita ini. Tapi begini loh kondisinya. Gimana saham itu Pak? Dia bilang, kok saya bingung ya saham itu gimana kan? Rupanya Kita kayak bilang gimana? kertas juga nggak ada kertasnya. Kita bilang sertifikatnya mana. Jadi kadang saya kadang bingung loh. Bukan bingung sih, mengimajinasikannya itu seperti apa itu yang agak membuat saya bingung kenapa begitu. Karena kalau zaman dahulu mungkin iya seperti bilang Indonesia itu kan per lembar saham artinya Ada suratnya. ada wujud nyatanya tertulis mana harga per lembarnya sekian rupiah dikalikan berapa juta lembar, itulah yang kita punya kepemilikan ya. Modalnya kan seperti itu kalau dulu. Sekarang ini bingung. Mungkin kita kasih contoh kayak gini aja, antara toko offline dan toko online gitu. Oke. Kalau toko offline kan ada baju yang kita lihat secara langsung. Ah. Kalau di online kan ada gambarnya gitu. Tapi kalau kita di saham ada kodenya gitu. Oke, Kayak kode. gitu, ada kodenya. Itu garis kita apa ya? Kata kode itu ya. Ada kode saham. Nah, ini mungkin sedikit cerita. Mungkin Rahma sama Yudiza bisa bercerita. Pernah tidak melakukan transaksi saham? Mungkin ini bisa. Ya, tadi Yudiza sudah sempat cerita. Dia melakukan analisa dulu, belajar, baru memutuskan membeli. Iya. Kok Iya. bisa diceritakan sedikit?
Oh ya, sebelumnya jangan lupa manajemen keuangannya juga sih kalau sebelum mulai Oke. investasi ya. Untuk mau pakai investasi itu ingat pakai uang dingin gitu. Jadi kalau teman-teman Dingin apa itu? uang dingin maksudnya uang yang gak kepakai gitu. Jangan pakai uang bayar UKT. Ingat loh, jangan pakai uang SPP. Paham. Iya, Heeh. itu sih di garis bawahin. Iya, jadi apa yang bilang tadi? Uang dingin tadi. Oh ya, jadi mungkin kalau saya sebelum saya ke investasi, saya memanajemen keuangan saya dulu. Karena kan mungkin kita mahasiswa nggak punya penghasilan tetap nih. Iya, iya, Terus benar. gimana? Guru investasi dari apa gitu? Nah jadi teman-teman sebelum belajar investasi belajar nabung dulu, gitu. Belajar menyisihkan uang. Kalau saya dulu yang saya terapin adalah saya menyisihkan 20.000 itu per minggu, sehingga satu bulan itu kan 25.000, sebulan itu udah dapat 100. 100 itu sudah dapat satu lot saham, bahkan bisa lebih gitu. 1.000 satu lot saham. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih loh. Wah, kebayang ya. Hanya modal 100.000 sudah bisa memiliki perusahaan. Iya. mungkin teman-teman mungkin teman-teman adik-adik ini bingung kok bisa memiliki perusahaan. Oke. Kok bisa kita memiliki perusahaan gitu? Karena mungkin ada pizza, kita contoh aja lah pizza. Contoh. Nah, jadi mungkin ketika teman-teman berinvestasi dalam suatu perusahaan, kalian bisa mendapatkan 20%. Anggaplah pizza ini perusahaan gitu ya. Oke. Perusahaan. Kalian investasi misal 20%. 20%-nya itu segini gitu. Jadi kalian bisa memiliki pizza ini satu slice ini gitu. Kayak gitu loh. Jadi Nggak bisa kita pembagiannya miliki gitu. semuanya. Iya, iya. Tergantung Bisa berapa. kalau punya duit gede. Iya, tapi nggak mungkin Beli perusahaan. aja sekalian. Dan tentunya perusahaannya nggak mungkin mau jual perusahaannya gitu. Ya, benar. Gitu. Jadi tadi mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau mau makan pizza ya kan nggak mungkin semua. Ya belilah satu slice-nya aja gitu ya. Iya. Setidaknya dari 10 potong dari 10 slice pizza itu bisa kita dapat satu lah. Iya. Ya, setidaknya seperti itu. Nah, terus cara kalian pernah nggak? Katanya kan saham itu kepemilikan ya. Yang saya tahu dan adik-adik mahasiswa itu umumnya tahu, pasti mereka akan dibagi keuntungan loh. Itu gimana tuh? Oh ya. Caranya gimana? Mekanisme Oke. bagi keuntungan itu. Oke, jadi teman-teman adik-adik semuanya, keuntungan kita untuk berinvestasi di saham itu ada dua. Ada yang namanya capital gain sama dividen. Capital gain itu posisi di mana harga jual lebih tinggi harga beli. Misalnya kayak gini nih, adik-adik membeli saham Elsa di harga 300 rupiah. Nah, 300 rupiah. Pada beberapa hari kemudian dengan transaksi yang tinggi, harga Elsa ini naik menjadi 350. Oke, di sana berarti kita sudah mendapatkan capital gain 50 tersebut gitu. Jadi harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli. Itu namanya capital gain. Sedangkan dividen itu sendiri adalah mungkin bisa dilakukan sama Rama, mungkin Iya, jadi kalau dividen itu keuntungan perusahaan. Jadi setiap perusahaan pasti mengumpulkan yang namanya laba gitu, kayak hasil penjualan tiap tahunnya gitu kan. Nah, jadi nanti dari situ laba perusahaannya itu bakalan dibagiin lagi gitu ke investor. Tapi nggak semua perusahaan itu bagi dividen. Ada beberapa perusahaan yang nggak bagi dividen, tergantung kebijakan perusahaan sendiri. Jadi misalnya capital gain ada namanya dividen kan. Nah, jadi nanti dividen itu dibagi kayak tergantung kebijakan perusahaan lagi, mau berapa persen dari labanya itu yang dibagikan ke investor. Jadi langsung masuk gitu aja ke rekening kita. Kalau contoh gini, misal satu perusahaan 1 tahun pembukuan dia menerapkan laba 10 juta nih, taruhlah yang dibagi misal ke Investor shareholder 30%, berarti 3 juta ya. 3 juta. Nah itu mekanisme 3 juta itu gimana? Apakah kita dapat atau gimana atau seperti apa? Iya, jadi 3 juta dapat semua. Jadi misalkan jumlah investornya dari 3 juta tuh anggap ada 3 juta orang gitu. Jadi semua investor tuh masing-masing dapat 1.000 gitu. Oh, seri. Iya, jadi nggak mungkin ada investor yang nggak dapat gitu. Pasti semuanya kebagian dari persentase keuntungan labanya gitu. Yang dibagi 30% dari total keuntungan dia dapat tahun buku itu. Pasti Oke. semuanya dapat. Coba kita tanya ya. Mereka berdua pernah dapat nggak ya kira-kira? Bagi cerita dong. Oke, aku kebetulan pernah dapat dividen juga dari salah satu perusahaan. Wah. Tapi aku lupa perusahaan apa. Iya. Nah, itu Kalau- oke lah. iya. Ini apa ya?
pengalamannya dapat dividen loh. Heeh. Itu yang keren. Jadi teman-teman dari duduk-duduk itu dapat Iya, Ah. tiba-tiba dapat nambah notifikasi, gitu. dapat nambah uang gitu. Lumayan buat beli cilok. Cilo. Jadi kalau kita mungkin dari anak muda ini kita investasi for boba for pizza dulu lah, bukan untuk for life gitu, karena kita pelan-pelan dulu gitu. Modalnya harus gede juga kalau membuat for life gitu. High return high risk. Ah iya. High Iya, risk. yang kita memang kita tahu itu berdasarkan teori-teori yang sering kita baca, saham ini salah satu high risk high return. Iya. Ya yang kita tahu itu, dan ini teori ini ya memang benar-benar Benar-benar. valid ya. Heeh. Sekarang kita beli seharga 100, besok naik jadi 1000, bisa tahu 2 menit kemudian jadi 100 lagi kan. Ada kemungkinan Kemungkinan, gitu. kan? Iya, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Dan itu memang banyak faktornya gitu, banyak faktor. Mungkin teman-teman kok bisa ada saham itu naik turun gitu, jadi itu ada beberapa faktor yang memang sering banget menjadi faktor. Itu adalah salah satu berita Sentimen pasar. sentimen Iya. pasar itu. Misalkan kayak berita apa ya, berita Misal ini nih. oh gini, Eh, ada salah satu berita iya. terbaru ini tuh, Cina, Eropa, dan Inggris krisis energi. Oke. Nah, otomatis untuk kita sebagai investor menangkap berita itu sebagai berita baik. Baik. Berita Kok baik. bisa? Karena kan otomatis untuk Sama, perusahaan-perusahaan yang energi, gas energi bergerak itu ya. bakalan naik gitu, karena permintaan makin banyak gitu. Oh. Terjadi hukum ekonomi di Iya, sana, hukum ketika ekonomi. permintaan naik, Naik, harga harga naik. naik kayak Oke. gitu. Bisa. Iya, jadi Ketika permintaan sahamnya orang gitu. lapar naik, harga pizza naik. Otomatis investasi di bidang pizza naik juga. Oke. Berarti ini sentimen pasar atau politik masuk juga nggak ya? Masuk. Masuk. Banget. Kayak corona kemarin kan itu sangat Ah. mempengaruhi Kan. harga ISG sampai anjlok banget. Iya. Dari yang 6.000 ke 3.000 ya. 4.000, 4.000. Hampir setengahnya ya. Iya. 3.000. Karena peraturan Gara-gara. PSBB itu nggak sih? Ah, Nah, iya, itu. iya. Sama ada yang Sekarang juga resisten makan nggak sih? Iya, sekarang bahkan kayak kondisi ekonomi kan masih belum stabil banget. Nah, Betul, itu betul. harga saham juga masih kayak belum stabil banget, masih naik turun sesuai dengan Fluktuatif ya. tergantung. Kalau makin tinggi kasus corona biasanya harga saham tuh tiba-tiba anjlok lagi, khawatir bakal PSBB lagi. Kalau yang seperti itu kan bagi investor yang apa istilahnya good ini ya, punya modal besar ya. Kalau yang seperti Yulisa sama Rahma nih, yang pemula lah kita Iya. bilangnya, yang saya bilang, terpengaruh nggak sama hal-hal seperti itu yang seperti disebut tadi, ada namanya sentimen Iya. pasar? Apakah mempengaruhi kita nggak yang pemula dengan modal yang hanya sedikit, sebenarnya karena masih belajar lah seperti itu? Dia tetap mempengaruhi sekecil apapun sebesar modal itu, karena dipengaruhi ke sahamnya gitu, Iya, bukan harga ke investornya. sahamnya, iya. Dia pengaruhi harga sahamnya, otomatis merata ke semua. Iya. Cuman bedanya kita ya ruginya lebih sedikit gitu. Ya karena ya secara nominal, bukan secara- nominal, nggak usah kita sebut nominal, secara persentase lah, karena Ah. persentase kita beli ya, kecil Sedikit. juga sih. Oh, ya. Ini nih, kira-kira kalau apa tadi ya? Tadi saya sempat dengar, siapa Rahma atau Yulisa ya yang bilang, kalau analisa saham itu apa sih yang kita perlu pertimbangkan gitu supaya kita bisa masuk? Oke. Jadi Iya, analisa saham tuh ada dua, fundamental sama teknikal. Kalau Coba deh. fundamental itu kita baca dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, jadi Oke, kita lihat satu. di sana kayak pertumbuhan penjualannya kayak gimana, Penjualan. laba ruginya kayak gimana, apakah lebih banyak labanya atau lebih banyak ruginya, terus kayak pertumbuhan labanya setiap tahun tuh kayak gimana, apakah meningkat atau turun atau kayak gimana. Nah, itu yang perlu diperhatiin Itu dari fundamentalnya. laporan keuangan. Nah, kalau teknikalnya Nah, ya. Ini Oke. Yulisa nih katanya nih. Tadi untuk fundamental itu jadi untuk analisis yang jangka panjang itu Ah, benar iya, ya. Nah, iya. Fundamental kalau jangka panjang. teknikal itu untuk menganalisis saham yang jangka pendek. Nah, tapi Seperti kayak buat 3 hari iya gitu. Kalau analisis teknikal ini kita analisis harian gitu. Kita trading gitu. Analisis Trading. harian. Bisa kita mungkin buat seminggu lah gitu. Mungkin Oke. seminggu. dibeli hari ini dijual seminggu kemudian. Nah, itu Oh. ada analisisnya juga. Mungkin kalau kita bahas sekarang kayaknya panjang. panjang nggak apa-apa, kita Oke. sedikit-sedikit aja. Oke. Nah, jadi untuk Itu perbedaan teknikal tadi. Iya. teknikal dia caranya itu kita ngeliat histori sebelumnya gitu, jadi kuncinya gitu, sehingga dia nanti namanya mungkin titik support dan resisten gitu, kayak gitu. Jadi teknikal tuh lihat chart-chartnya gitu. Ah. Mungkin udah nggak asing lihat yang kayak batang Oke, hijau oke. merah. Ya kayak mungkin gitu, seperti di sini teknikal. nantinya bisa dilihat. Nah, Ini mungkin kalau yang fundamental saya rasa secara pemahaman mungkin kita sama-sama tahu kali ya. Ada laporan keuangan, neraca sama penjualan. Yang teknikal Kurang ini lebih kayak kayaknya gitu. dia, teknikal ini kayaknya yang apa yang masih awam mungkin, Oke. karena ada chart dilihat kapan titik beli, kapan Ah. titik lepas, beli lagi, lepas Oke. lagi seperti itu. Oke,
kalau aku biasanya yang pakai teknikal karena aku orangnya lagi trading. Oke. Biasanya kalau di fundamental kan indikatornya adalah laporan keuangan. Nah, di teknikal juga ada indikatornya. Indikator banyak banget indikator yang bisa teman-teman pilih. Kalau yang biasa dipakai itu ada namanya moving average, stochastic. Nah, mungkin dari prinsipnya itu beda gitu. Kalau stochastic sendiri itu kita menemukan sinyal jual dan beli gitu. Nah, sinyal jual dan beli itu ketika nanti garis di sana adalah menyentuh titik. Kalau kita nggak jelasin pakai gambar ini Iya, ada garis yang paling menyelang. Oh, Garis iya, merah, ingat ya. garis merah menyelang garis biru. Iya. Kayak gitulah gitu. Kalau moving average nanti kita bisa lihat trennya gitu. Kalau di uptrend ya udah teman-teman bisa beli gitu. Kalau dia downtrend kan bisa nanti kalau teman-teman kondisinya lagi pegang sahamnya tersebut ya ditahan dulu gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian promosi kegiatan ya. Jadi kita ada kegiatan analisis itu sekali seminggu. Kalau teman-teman mau daftar silahkan hubungi saya. Kalian belajar analisis. Bisa belajar analisis loh. Kegiatannya gratis. Mau fundamental, mau teknikal nanti diajarin sama Rahma dan Yuliza. Kita bisa ngundang expert yang lain juga sih. Nah, bisa undang expert yang lain mungkin praktisinya langsung. Iya. Ini mungkin tadi yang perlu kita tahu ya, sejenis apa tadi? Tadi kan capital gain. Ya, Itu kan bagi trader otomatis saya beli, saya dapat. iya. Untung kan? Iya. Kalau perusahaan apa yang didapat dari skema trader-trader yang kayak tadi? Ya, jadi kalau capital gain tadi itu selisih dari harga beli dan harga jual. Jadi kalau harga sahamnya naik, kalau buat kita kan kita dapat keuntungan nih. Karena kita trader ya? Karena kita trader, kalau kita jual kita dapat keuntungannya. Nah, tapi kalau buat investor, buat perusahaannya, itu tuh akan meningkatkan citra perusahaan gitu. Oke, brand Iya, perusahaan, jadi image-nya. itu jadi kayak apa ya? Itu juga bisa menunjukkan narik kalau menarik menarik investor investor baru lain. Iya, itu tuh apa ya? Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kalau makin tinggi harganya itu menunjukkan bahwa konsumen tuh percaya banget sama perusahaan ini gitu. Berarti misal nih kalau dia tren perusahaan itu mengalami capital gain meningkat terus, otomatis orang lain akan melihat tuh perusahaan saya nih bagus ya. Oke, itu loh. Kemarin ada pertanyaan seperti itu yang saya agak jawab bingung mengimajinasikannya itu seperti apa. Perusahaan dapat apa dari transaksi itu, ternyata memang secara modal dapat tapi tidak langsung. Nah, ya, Dia akan mendapatkan tambahan modal tapi tidak langsung karena ada indikator yang bisa mempengaruhi seperti brand perusahaannya atau image perusahaan itu menjadi meningkat ya. Iya, lebih. Jadi akan mengikat lebih banyak atau menarik lebih banyak calon-calon investor untuk menanamkan modalnya di sana. Oke, itu salah satu jawaban pertanyaan minggu lalu. Bisa saya jawab langsung sekarang. Kalau saya ketik kemarin itu kok bingung mau gimana jawabnya. Ternyata udah ada jawabannya. Tapi secara nominal mereka tidak dapat secara langsung ya. Iya, jadi kalau Langsung. mereka sebelum melakukan IPO misalkan melantai di publik sebelum mereka go publik, itu tuh di situ dikasih dananya gitu. Jadi sebelum mereka IPO, di situ disahin dananya sama bursa efek seharga dengan harga IPO awal. Awal. Wah, lumayan nih. Jadi pikiran kita tentang saham itu ya kita anggap sebuah paspor tumpuk dengan tulisan nominal, pemiliknya si ini. Ternyata saat ini cuma cukup buka HP, buka komputer, buka laptop. Oh ini loh saham saya belanja di sini, mau beli di sini. Atau tidak mau jadi trader, saya hanya jadi investor, lumayan tuh. Duduk bisa beli boba. Tapi kalau mau yang investment atau investor untuk yang jangka panjang memang butuh ini modal yang lebih besar ya. Bisa sih ditabung cicil. Kalau Iya, cicil-cicil tapi gitu. Tadi sama Yuliza dan Rahma dikasih tips ini kalau mau ditabung dan dicicil. Bisa nanti pelan-pelan. Bayangin loh tadi Yuliza cerita sebulan bisa beli 1 lot saham loh, lumayan 100.000. Kapan loh bisa pilih Sebulan 12 lot. 12 lot? Kapan bisa punya perusahaan harga 100.000 doang? Dari Cuman ini mungkin di tengah maraknya apa ya bisa kita sebut ya investasi bodong itu, kasih dong tips sedikit cara menghindarinya dan mengetahuinya. Mengetahui dulu baru menghindari. Oke. Balik ya. Yang pertama, lembaganya itu terdaftar di OJK. Pastiin dia Pasti. terdaftar di Pastikan OJK. terdaftar di OJK. Kalau dia nggak terdaftar, bodong. Bodong. Skip. Kedua, Apa? yang
kedua itu dia tuh menawarkan keuntungan yang pasti gitu. Dia langsung ngasih tahu dalam sehari bisa dapat keuntungan segini atau dalam sebulan dapat keuntungan Wow. segini. Jadi kayak Misal kayak gini, possible. sebenarnya logikanya apa ya, logika ya. Rahma, Yuliza, saya punya usaha nih, tanam dong modal saya 100.000, saya kasih 2.000 per hari, itu udah pasti gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Karena kan nggak mungkin di setiap hari dia bakalan untung terus. Oh iya. Dari mana sumber 2.000-nya yang lain gitu? Padahal cuman apa ya, modal sedikit pendapatan cuma itu aja ya. Gimana aja lanjutannya? Itu sudah. Yang Kalau paling yang penting ini, itu apa? udah diawasi OJK. Iya. Berarti Jadi- pastikan dulu di OJK. Jadi patokan utamanya. Oke. Kemudian yang ini sih seringkali kan kita dapat, kadang ada yang sudah terdaftar OJK katanya. Katanya ya. Katanya. Itu memang harus dipastikan. Kalau Iya. katanya semua orang bisa ngomong katanya. Saya punya perusahaan, ya udah saya daftarin aja di OJK kata saya. Tapi kan secara berdokumen ini nggak berpengaruh nggak? Nggak berpengaruh sih. Bisa jadi pertimbangan nggak tentang produk perusahaan tersebut kalau kita mau invest di sana? Iya. Seperti apa misalnya? Maksudnya apakah keberlangsungan perusahaannya bisa jadi salah satu indikator kita mengenali perusahaan untuk Yang investasi investasi. bodong nih. Iya, Atau yang investasi bodong itu. Bodong kan udah tadi yang Oke. itu bodong itu. Sekarang kan banyak tuh di Telegram, kan nggak tuh lihat yang kayak tiba-tiba di Telegram. invite Oke. langsung kayak tuh dikirimin bukti hari ini dapat untung sekian, No, sekian, itu loh. sekian. Itu kayak nggak masuk akal aja gitu kayak. Masuk akal. Bisa tuh too good to be true, terlalu indah untuk jadi nyata. Too good to be true. Baru saya dapat sebuah kalimat yang kan ini apa ya? Sebuah Ikonik. icon. Too good Iya. to be true. Oke. Itu sih salah satu Oke, tanda. jadi tadi kita sudah dikasih tahu saham-saham itu seperti apa. Sudah sedikit ada ilustrasi tadi Yuliza sama Rahma untuk menjelaskan bagaimana cara kita masuk ke bursa dan beli bursa, terus gimana cara duduk kongko buka HP dapat dividen, terus tiba-tiba ada yang nawarin saham segini, investasi segini, tiba-tiba sehari dapat segini, katanya itu udah bodoh. Ya mungkin ini masukan ini buat adik-adik nanti kalau yang mau mencoba atau memulai bisa tadi dengan cara yang sederhana menabung dan kumpulkan, bisa beli satu lot aja dulu untuk memulai. Kalau langsung banyak juga tidak apa-apa, tapi kalau mau langsung banyak Stay itu pastiin dulu uangnya dingin. Iya. Ingat kan uang dingin artinya uang itu nganggur, Nah. bukan untuk keperluan mendadak atau dana cadangan. Ya, misalkan kalau adik nanti mau bayar SPP ya jangan dipakai dulu lah untuk beli, itu kan bingung nanti jatuh uangnya. Oke, mungkin itu tidak terasa ini memang kalau kita ngobrol yang menarik itu waktu cepat sekali ya. Mungkin bisa nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang sama. Kok pembahasan yang sama? Pembahasan yang berbeda, pembahasan selanjutnya. Jangan lupa ya, nanti ingat di mata kuliah tetap aktif bertanya karena salah satu pertemuan kita besok masih tentang saham. Oke, terima kasih Yuliza, terima kasih Rahma. Terima kasih juga Pak undangannya. Oke, obrolan kita sore ini lama tapi terasa singkat sekali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.